Pada saat itu usia saya itu baru di 19 tahun. Kenapa saya memulai usaha di usia 19 tahun? Karena saya merasa sebagai anak muda itu kita keren aja punya usaha sendiri. Saya juga setelah lulus sekolah, saya ngikut sebagai kernet supir truk, ngikut di jalan, ngikut ngawal perjalanan. Dulu saya mulai awalnya juga dari dropship kan di Shopee, lalu seiring berjalannya waktu saya ada modal, saya buat produksi, dan alhamdulillah saya bisa mengembangkan sampai di titik ini dengan mencapai omset miliaran. Oke, perkenalkan, nama saya Febrianto Eka Wijaya. Saat ini usia saya 27 tahun. Saya berdomisili di Desa Tegalharum, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Saya memiliki usaha di bidang fashion dengan nama usaha OT Display. Dengan beberapa channel penjualan online dan ada beberapa toko offline juga. Salah satunya yang paling utama itu di Shopee, karena produk yang saya jual itu berupa produk fashion ya. Salah satu marketplace yang paling tinggi untuk trafficnya itu merupakan Shopee. Dan sampai saat ini pun kita sudah memiliki kurang lebih 1,5 juta followers yang ada di Shopee kita. Jadi saya memulai usaha OT Display ini pada tahun 2017. Pada saat itu usia saya itu baru di 19 tahun. Kenapa saya memulai usaha di usia 19 tahun? Karena saya merasa sebagai anak muda itu kita keren aja punya usaha sendiri daripada kita kerja ikut orang gitu. Apalagi apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan bidang yang saya minati. Saya suka fotografi, saya suka buat desain-desain gitu. Lalu saya kembangkan di online. Jadi desain-desain yang saya keluarkan pun di usaha saya itu merupakan apa yang saya sukai gitu. Saya merasa saya punya passion di situ. Kalau background keluarga saya sendiri, keluarga yang biasa. Orang tua sendiri merupakan ibu itu hanya petani, ayah saya itu merupakan supir truk. Saya juga setelah lulus sekolah, saya ngikut sebagai kernet supir truk, ngikut di jalan, ngikut ngawal perjalanan gitu. Kalau kernet truk waktu itu antar pulau, antar provinsi, jadi luar kota. Sampai ke Nusa Tenggara Timur, sampai mana aja udah pernah. Ya namanya dulu baru lulus sekolah ya apa aja dikerjakan lah, yang penting kita ada kegiatan gitu. Jadi dulu saya juga pernah nggak usaha kecil-kecilan, roti bakar yang di pinggir jalan raya gitu. Jualan kurang lebih selama 6 bulan. Seiring berjalannya waktu saya melihat kurang ada prospeknya, nggak ada perkembangan sama sekali. Di situ saya merasa ya masih kurang berkembang. Saya juga pernah ikut perusahaan di salah satu perusahaan telekomunikasi. Saya itu banyak sebenarnya kalau pengalaman sebelum saya memulai usaha OT Display ini. Awal saya merintis usaha itu dulu kan nggak yang terjun secara langsung ya memulai usaha, tapi awalnya itu saya memulai dengan sistem dropship. Jadi saya baru ambil barang ke supplier, ada customer yang beli secara online, kita teruskan. Kan karena itu sifatnya dropship, jadi tidak perlu modal di awal, tapi seiring berjalannya waktu saya merasa ini usaha bisa berkembang. Jadi dari saya sendiri ada keyakinan, saya memutuskan untuk berhenti bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi ini. Kurang lebih yang saya udah bekerja selama 1 tahun, saya ingin fokuskan di usaha OT Display ini. Dengan awalnya saya hanya dropship, saya merasa itu ada peluang yang cukup bagus kalau saya fokuskan di awal. Karena sebelumnya saya membagi waktu di pekerjaan ikut perusahaan dan masih ngurusin bisnis yang dulunya cuma side job aja sebagai bisnis sampingan. Terus kalau awal modal usaha itu tentunya saya dapatkan dari pekerjaan saya sebelumnya. Saya kumpul-kumpulkan, baru saya benar-benar berani memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebelumnya dan memfokuskan di usaha ini. Modal di awal itu kurang lebih di 5 juta. Itu saat saya mulai memfokuskan buat stok produk sendiri. Jadi uang 5 juta itu kurang lebih waktu itu saya buat untuk produksi baju. Awalnya saya juga masih awam sekali dengan produksi baju, bikin-bikin baju. Saya cari-cari informasi, cari info di internet, cari partner konveksi yang bisa mengerjakan sesuai desain kita, keinginan kita. Saya yang mendesain sendiri, saya maklunkan ke konveksi. Ya 5 juta itu sama untuk awal itu buat produksi baju sama buat perlengkapan lainnya lah. Untuk di awal dulu kurang lebih untuk produksinya mulai dari 50 pieces di satu model baju, satu artikel gitu. Karena saya juga punya hobi di fotografi ya, jadi saya ngedesain sendiri, saya foto-foto produk sendiri, lalu saya pasarkan di sosial media kayak gitu. Lalu saya mengembangkan ke marketplace juga.
Karena dulu ini ya Mas, yang penting kita bisa ya kita mencoba gitu. Berjualan online tentu kita kan banyak referensi dari media sosial ya. Kita cari-cari informasi. Dulu saya juga ikut komunitas Shopee Seller dan juga komunitas Kompus Shopee, di mana di situ saya juga bisa banyak belajar dari seller-seller lainnya. Kita sharing-sharing bagaimana cara memanfaatkan atau memaksimalkan kita punya toko di Shopee. Jadi dengan kita memanfaatkan fitur dan program yang ada di Shopee, alhamdulillah untuk kita pun bisa berkembang usahanya, kita meningkat sampai 50%. Kalau dulu awal merintis usaha, saya berdua bersama dulu pacar saya yang sekarang menjadi istri saya barengan. Jadi saya sebagai ininya, saya yang ngedesain, saya yang ngurusin produksi. Nah kalau dulu pacar saya itu yang bagian ngurusi buat adminnya, buat di sosial media, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk saat ini, alhamdulillah sudah berkembang, kurang lebih memiliki 80 karyawan. Bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar Banyuwangi. Kalau dulu awal merintis ya, karena kita dapat orderan nggak tiap hari ya, mungkin untuk dapat 5-10 juta per bulan omset ya, omset kotor ya, itu masih susah banget di awal-awal merintis usaha. Tapi kalau untuk sekarang ya alhamdulillah kita itu selalu penjualan ratusan bahkan ribuan piece setiap harinya. Alhamdulillah sekarang untuk omsetnya itu miliaran per bulannya. Sebelumnya saya tidak pernah memimpikan bisa sampai di titik ini. Cuma saya merasa dulu dengan usaha saya ini saya bisa buat hidup aja itu udah alhamdulillah, istilahnya seperti itu. Ya atas izin Allah ya, dan juga doa orang tua, dari keluarga juga, ya semua itu baru bisa tercapai. Tipsnya untuk berbisnis online ya, kita itu jangan hanya punya produk, kita foto, kita upload ke marketplace, udah kita tinggal tanpa kita maksimalkan. Kita itu harus memanfaatkan fitur-fitur yang ada di marketplace. Contohnya di Shopee itu kita juga harus belajar ngikutin fitur yang ada. Misal kita coba live streaming kayak gitu. Jadi untuk saat ini kita untuk live streaming juga perharinya itu di 12 jam. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kita itu 12 jam non-stop untuk live streaming. Karena kita merasa di situ kita juga dapat traffic, dapat penjualan dari situ. Kalau untuk penjualan yang kita hasilkan dari live streaming tentu bervariatif ya, tergantung trafficnya yang ada. Tapi ya alhamdulillah untuk setelah ini selalu ada penjualan ya, mungkin bisa sampai ratusan pieces per harinya. Kalau untuk omset live streaming mungkin sampai di 30 juta juga pernah. Ya 12 jam. Jadi yang penting kita mempelajari semua fitur yang ada, kita manfaatkan. Kita jangan takut memanfaatkan fitur, kalau menurut saya itu. Misal ada fitur gratis ongkir ekstra atau beriklan, fitur-fitur kayak gitu, mungkin kita nggak bakal tahu gimana dampaknya di toko kita kalau kita itu nggak berani mencoba praktekin sendiri gitu. Soalnya fitur kan juga banyak yang gratis ya, yang penting kita itu berani mencoba. Kayak contohnya ada fitur Shopee Export nih. Jadi untuk sekarang alhamdulillah untuk produk saya juga udah diterima di market internasional kayak di Singapura, Malaysia, Thailand, itu berkat Shopee Export kayak gitu. Intinya kalau dari saya sendiri, kita jangan takut memanfaatkan fitur yang ada, karena fitur itu kebanyakan kan gratis gitu. Meskipun ada fitur berbayar ya kita coba aja dulu, kita jadikan evaluasi apakah fitur itu memang berguna buat kita, buat toko kita, atau memang kurang berguna gitu. Kalau kunci keberhasilan dari saya itu yang penting kita itu harus konsisten ya. Kita itu merintis usaha, kita nggak tahu kapan usaha kita ini bakal mencapai sesuai target kita. Dulu saya di awal juga masih susah, yang penting saya konsisten, saya terus mencoba desain produk baru sampai saya itu menemukan produk yang istilahnya itu market fit lah. Jadi kita harus tetap berusaha, kita terus mencoba, jangan patah semangat. Kadang orang itu baru usaha 1-2 bulan, 1-2 tahun itu udah merasa kok saya stuck, nggak bisa berkembang. Yang penting dari saya juga itu sih, dari konsisten dan juga kita harus adaptasi dengan tren yang ada sekarang. Tren saat ini lagi ke arah mana, kita harus bisa mengerti apa yang market butuhkan dan kita harus bisa menawarkan, kita memberikan lebih. Misal di market itu kita harus lebih punya nilai jual lebih lah, dari keunikan produk, dari segi desain produk ataupun dari harga jual yang kita berikan kepada konsumen. Selain itu ya kita harus memanfaatkan sosial media dan juga marketplace untuk berjualan, dan juga kita harus mengerti atau mempelajari tools-tools yang ada di masing-masing platform tersebut. Kalau pencapaian sampai detik ini
Tentu saya itu merasa bersyukur saat ini sudah memiliki sampai 80 karyawan dan juga untuk saat ini memiliki beberapa cabang offline store dan juga beberapa lini usaha lainnya. Saya selain mengembangkan brand saya sendiri di online, saya juga sekarang memiliki usaha di bidang konveksi. Karena dulu saya kan juga merasa kesulitan untuk mencari konveksi yang sesuai dengan kebutuhan saya, makanya untuk saat ini saya juga memiliki konveksi untuk membantu mengembangkan brand untuk produksi di sini. Saya juga mengembangkan beberapa brand dengan segmen lainnya yang masih berhubungan dengan brand fashion yang dijual di Shopee juga. Kalau dari saya untuk memulai sebuah bisnis, jangan takut, jangan alasan nggak punya modal usaha, nggak punya pengalaman, nggak punya relasi. Kita itu harus mulai dari apa yang kita punya dulu. Kita punya tekad, kita mulai aja dulu. Dulu saya mulai awalnya juga dari dropship kan di Shopee, lalu seiring berjalannya waktu saya ada modal, saya buat produksi. Jadi setiap penghasilan yang saya hasilkan, saya gulung, saya buatkan produk baru lagi. Jadi saya alhamdulillah untuk saat ini pun tidak melibatkan pendanaan luar, bank, ataupun yang lainnya. Kita target omset pasti selalu ada peningkatan ya, tapi kita harus tetap bisa menjaga gimana gaya hidup kita tetap sama seperti di awal gitu. Kalau untuk saat ini ya kita secukupnya aja lah, kita pasti bisa menakar kebutuhan kita, jangan sampai dengan usaha kita yang berkembang dengan pesat, kebutuhan pribadi juga meningkat pesat, kita harus bisa memanage dengan baik dari segi flow usaha kita juga. Tentu harapan dari saya sendiri untuk Outriders HP ini juga terus berkembang, bisa bermanfaat untuk seluruh orang yang berada di Outriders HP dan di lingkungan. Dan juga saya terus ingin mengembangkan Outriders HP ini tidak hanya brand kecil yang dari daerah, tapi saya ingin mengembangkan Outriders HP ini lebih besar lagi, bahkan di market internasional. Untuk teman-teman yang menonton video ini, pesan saya jangan takut untuk memulai usaha dan coba mencari peluang yang ada. Kita jangan takut berasal dari keluarga sederhana yang tidak mempunyai privilege. Di era sekarang ini banyak sekali peluang usaha yang bisa dilakukan secara online. Dan bagi yang sudah merintis usaha, tetap semangat, tetap konsisten dengan usaha yang dijalankan. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versimu.